dikasihi Kristus, kita bertemu kembali di dalam acara Sapaan Sahabat yang kali ini berada di bawah tema The Truth About Me. Sebelum kita masuk menggali kebenaran tentang siapa diri kita, maka mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami. Kami mengucap syukur bahwa kami adalah ciptaan yang dikasihi Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar kembali mengenali siapa diri kami sebenarnya di tengah-tengah perjalanan hidup, di tengah-tengah banyak suara di sekitar hidup kami. Tolonglah hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Kuasai dirinya, kendalikan segala ketidakberdayaannya. Biarlah firman-Mu menjadi jelas, karena ini dipimpin oleh kehendak dan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-23. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Sahabat yang dikasihi Kristus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang apa yang disebut dengan the truth about me. Kebenaran tentang siapa diri kita. Siapa diri kita? Wah, saudara-saudara, ketika kita ditanya dan harus menjawab apa jawabmu tentang dirimu sendiri, maka dalam kehidupan kita ternyata ada banyak sekali suara-suara di sekitar kita. Ada banyak yang ingin melabeli kita. Ada banyak yang memberikan konsep dalam hidup kita, gambaran, citra yang mereka ingin supaya itu menjadi diri kita. Dan di tengah-tengah semua itu, berulang kali kita kemudian menjadi gelagapan. Kita kemudian terpaksa berada pada sebuah kepura-puraan. Kita berada pada sebuah kehadiran yang tidak lagi mengenali siapa sesungguhnya kita. Kita dibentuk, kita diarahkan, dan kita merasa terengah-engah dalam kepalsuan dan ketidakbenaran, sebab bukan itu diri kita yang sesungguhnya. Maka ternyata banyak sekali orang yang dicitrakan, orang yang dibentuk oleh lingkungan untuk menjadi apa yang dikatakan orang yang populer, yang diidolakan, orang yang diberikan semacam power di tengah-tengah keadaan dirinya, dan ia masuk di dalam pembentukan itu tanpa ia sadar dan mulai kehilangan jati dirinya. Konon ada banyak artis-artis yang melejit seperti meteor, dielu-elukan, diagung-agungkan, dan kemudian kedapatan bunuh diri. Karena hidupnya menjadi begitu sepi. Karena hidupnya menjadi merasa ia sedang berada pada satu keadaan yang bukan dirinya sendiri. Maka mari kita melihat apa yang dikatakan Yohanes tentang dirinya. Siapakah engkau? Dengan sangat jelas Yohanes bilang, "Aku bukan Mesias." "Engkau Elia?" "Bukan." "Engkau nabi yang akan datang, yang ditunggu-tunggu oleh orang banyak?" "Tidak," kata Yohanes. "Aku adalah suara orang yang berseru-seru, luruskanlah jalan Tuhan." Dan ini bagian yang sangat kuat dari Yohanes. Ia sangat mengenali dirinya dan ia berlaku jujur terhadap dirinya. K.L. Todd berkata, "Salah satu tragedi yang terbesar dalam hidup manusia adalah kehilangan yang disebut dengan rasa diri kita dan menerima gambaran diri kita seperti yang diharapkan oleh orang lain tentang kita." Itu adalah tragedi yang terbesar. Dia kehilangan rasa tentang dirinya sendiri
dan dia masuk pada pencitraan orang, dan itu merupakan sebuah tragedi hidup. Maka apa yang disebut dengan orang yang mengenali dirinya sendiri? Apa ketika ditanya oleh orang lain ia sanggup memberi jawab yang sesungguhnya? Saya kira sebuah citra yang membuat kita merasa lega, membuat kita merasa damai dan bahagia, bahwa kita tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Kita tidak perlu berpura-pura menjadi apa yang dicitrakan orang lain. Yohanes tidak ingin disebut Mesias padahal dia bukan Mesias. Dia juga tidak ingin masuk dalam kepopularitasan dari Nabi Elia yang gagah berani dielu-elukan umat Israel. Dia bukan, katanya. Apa yang diharapkan di masa depan juga tidak, kata Yohanes. Aku adalah suara, saudara. Suara itu adalah forerunner, penunjuk jalan. Dan seringkali suara itu bukanlah orang yang menjadi pujaan atau yang dielu-elukan, tetapi ia menyampaikan kebenaran dan ia menduduki perannya dengan bahagia. Saya teringat akan apa yang dialami oleh dua pendaki pegunungan Himalaya, Sir Edmund Hillary, dan yang menjadi Sherpa atau penunjuk jalannya adalah Tenzing Norgay, orang Nepal. Ketika Sir Edmund Hillary, orang Inggris itu, melakukan pendakian dengan pendampingnya adalah si Sherpa ini, Tenzing Norgay, merupakan orang yang pertama kali mencapai puncak Himalaya atau Mount Everest. Maka ketika turun dielu-elukan orang banyak, wartawan, foto dan sebagainya. Lalu orang melihat Tenzing Norgay mundur ke belakang. Ada seorang yang berkata kepada dia, engkau harusnya maju. Bukankah engkau yang sebetulnya menunjukkan jalan, dan engkau sebetulnya yang pertama kali menjejak di puncak itu? Sebetulnya bukan Sir Edmund yang harus dielu-elukan, mestinya kamu. Lalu Tenzing Norgay berkata, tidak. Itu adalah pendakian Sir Edmund Hillary. Saya hanyalah seorang Sherpa, penunjuk jalan yang bersama-sama dengan dia ketika dia ingin mencapai mimpinya tentang menaklukkan puncak Mount Everest. Wah, saudara, apa saya dan saudara-saudara berani menjawab seperti Yohanes Pembaptis, seperti Tenzing Norgay, sehingga ketika kita menjalani hari-hari kita, kita menjadi orang yang merasa merdeka, bahagia, sebab kita tidak menolak diri kita. Maka mari kita melihat apa yang kemudian patut kita ingat bersama-sama ketika kita ingin mengungkapkan the truth about me. Yang pertama katanya, ketika kita ingin jujur dengan diri kita sendiri, kita harus mulai menerima diri kita, acceptance, menerima diri kita sebagaimana adanya. Ada banyak orang tidak mau menerima diri kita sebagaimana adanya. Orang tua misalnya ketika anaknya yang pintar ingin jadi seniman, wah, mereka kacau balau. Mereka ingin anaknya menjadi ahli komputer yang sekarang sedang laris manis, atau ingin menjadi dokter, atau ingin menjadi apa saja yang mereka anggap itu akan menjadikan anak-anaknya orang yang berhasil. Tapi anaknya ingin mengungkapkan dirinya dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia rindukan. Ada seorang yang marah sekali ketika menginginkan anaknya menjadi apoteker, tapi anaknya ingin belajar sastra bahasa Inggris. Dan pada momen itu orang tuanya terus memaksa dia untuk mengikuti kehendak orang tuanya. Dia berkata begini, saya rasanya ingin mati saja, tapi demi bakti pada orang tua, saya kuliah, mau jadi apoteker dulu. Sesudah itu saya pelajari lagi bahasa Inggris yang saya cintai, sastra dari bahasa Inggris. Saudara, membiarkan orang menjadi dirinya sendiri membutuhkan penerimaan. Tapi penerimaan yang paling penting adalah kita menerima diri kita sendiri. Maka di tengah-tengah penerimaan itu, kita ingin masuk kepada bagian yang menjadi juga penting.
Ketika orang merasa bahwa dirinya tidak berharga, itu tragedi. Merasa bahwa layak ditolak, ditinggalkan, disakiti, karena saya ini memang ya seperti ini, tidak ada apa-apanya. Atau saya ini berbeda dari yang lain. Saya ini tidak mempunyai nilai setinggi orang lain. Tidak mempunyai kemampuan yang orang lain miliki. Ketika orang menolak dirinya, ketika orang tidak bisa menerima dirinya, ia tidak bisa bicara apa-apa tentang dirinya memang. Ketika orang ditinggalkan oleh pacarnya, tunangannya, atau mengalami apa yang disebut dengan satu luka yang dalam dari sebuah relasi, apakah pada saat itu orang merasa bahwa dirinya memang tidak berharga? Ada orang yang merasa bahwa layak dicampakkan sebab dia tidak punya makna apa-apa. Dan ini memang baru betul-betul yang disebut tragedi. Orang tidak perlu takut tentang kebenaran yang ada pada dirinya. Orang tidak perlu bersembunyi pada sebuah bungkus yang lain yang disodorkan orang supaya ia disukai orang banyak, menjadi populer, menjadi sukses, menjadi orang yang dikatakan mengikuti tren zaman. Ketika saya dan saudara bicara tentang ini, saya ingin sekali sungguh menghormati apa yang disaksikan Yohanes Pembaptis. Saya adalah forader. Saya hanya seorang penunjuk jalan yang mempertemukan kalian dengan Mesias yang sesungguhnya. Suara orang yang berseru-seru katanya. Nanti pada ayat berikutnya dia berkata, aku hanya membaptis kamu dengan air, tapi akan datang orang yang jauh lebih hebat. Sehingga membuka kasutnya pun aku tidak layak. Itu bukan karena Yohanes rendah diri, bukan. Yohanes bicara tentang kebenaran. Dan Yohanes tidak malu tentang siapa dirinya. Orang perlu suara yang mempertemukan orang banyak dengan Mesias. Orang perlu apa yang disebut dengan orang kedua daripada orang yang utama. Orang perlu menerima dengan percaya bahwa keberadaannya adalah berharga karena Tuhan menempatkan dia menjadi suara yang mempertemukan orang banyak dengan Sang Mesias yang sesungguhnya. Maka kunci yang terakhir adalah menjadi the beloved. Apa yang dikatakan oleh Henry J.M. Nouwen, dia berkata penolakan diri adalah musuh yang terbesar dari kehidupan spiritual kita. Karena itu bertentangan dengan apa yang sakral yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang sakral yang Ia anugerahkan itu adalah apa yang kemudian menjadi bagian perenungan yang paling baik. Sebab J.M. Nouwen berkata, ketika kita meyakini bahwa apa yang diberikan kepada kita adalah bagian yang sangat berharga, apa yang menjadikan kekayaan spiritual kita adalah sebuah keberanian untuk menyadari bahwa kita adalah the beloved dari Tuhan. Orang yang dikasihi, orang yang dicintai dan diterima. Menjadi the beloved itu membentuk kebenaran yang paling asasi dari keberadaan saya dan saudara. Diri kita ini berharga, apapun dia, siapapun dia. Apakah saya anak dari keluarga kaya atau keluarga sederhana? Apakah saya punya kelainan secara fisik atau dilihat elok sempurna? Apakah saya anak yang paling pintar atau saya anak yang rata-rata biasa-biasa saja? Apakah saya mempunyai hal-hal yang khusus pada diri saya dan orang melihatnya sebagai sebuah kelemahan, tapi saya menganggapnya goresan-goresan yang membuat orang lain tidak melihat saya utuh? Saya tahu saya utuh sebab dicintai dan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. Siapapun diri kita, bagaimanapun bentuk diri kita, jangan pernah merasa kita tidak punya gambaran apa-apa tentang diri ini.
Jangan membungkus diri dalam selubung rasa tidak punya keberanian untuk jujur mengenali diri. Sebab ketika kita dikasihi Tuhan, kita menjadi the beloved dari Dia yang mengasihi kita, apapun juga keberadaan kita. Di sana kita bisa mengembangkan diri maksimal. Di sana kita menjadi kreatif. Di sana kita bisa menghadirkan diri dan berkata, inilah saya. Kalaupun hanya suara, saya bisa membawa berita baik sampai kau bertemu dengan Sang Mesias yang menyelamatkanmu. Itu kata Yohanes Pembaptis. Wajahnya tidak elok, dan ia adalah orang yang biasa tinggal di hutan. Tapi Yohanes Pembaptis tidak pernah merasa bahwa dirinya tidak berharga. Saya dan saudara ada yang kurang, ada yang kelebihan, ada yang membuat diri kita tidak merasa nyaman, ada yang merasa bahwa berbeda itu salah. Mari belajar menerima diri dan meyakini bahwa kita adalah the beloved-nya Tuhan. Dan kita mengekspresikan diri kita seperti yang Tuhan mau. Sebab semua yang dilengkapi dalam diri kita pada akhirnya hanya bisa maksimal bermakna kalau kita menemukan diri kita, dan kita akan mengejar tujuan hidup itu dengan suara yang jelas. I am who I am. Saya adalah seperti diri saya. Orang tidak perlu melabeli kita. Kita juga tidak perlu mengejar citra orang untuk diri kita. Popularitas itu akan menyiksa. Kebohongan itu membuat kita gelisah. Menjadi yang bukan diri kita sendiri membuat kita kehilangan makna diri yang sesungguhnya. Sebab di sana ada kesepian, ada kebingungan tentang siapa diri kita. Dan di sana kita kehilangan spiritualitas kita. Satu berita sakral untuk diri kita, bahwa kita adalah the beloved dari Tuhan. Mari tersenyum untuk diri kita. Mari kita berkata, saya diciptakan berharga, dan saya akan menjadi apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam diri saya. Tidak perlu sama dengan orang lain. Tidak perlu menangisi apa yang kita rasa berbeda dari orang lain. Sebab keunikan kita hanya bisa menjadi indah kalau kita tahu yang diberikan pada kita baik adanya. Tuhan memberkati kita. Amin.